Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat guru madrasah, kali ini kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran Al-Quran Hadis, yang mana kita akan membahas mengenai hadis tentang silaturahim. Untuk itu, simak video ini dengan baik. Jangan lupa tetap semangat dalam belajar. Silahkan kalian perhatikan. Selamat belajar dan selamat menyaksikan. Baiklah, kita langsung masuk. Di sini ada kompetensi inti. Seperti biasa, kalian harus membaca terlebih dahulu. Kemudian ada kompetensi dasarnya. Nah, di sini ada beberapa KD, namun yang akan kita titik beratkan di sini yang pertama mengenai aspek pengetahuan, yaitu di 3.8, yang mana kalian harus mampu memahami arti dan isi kandungan hadis tentang silaturahmi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Kemudian dari aspek keterampilan 4.8.1, kalian harus bisa mendemonstrasikan hafalan hadis tentang silaturahmi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Kemudian 4.8.2, kalian harus mampu mengomunikasikan isi kandungan hadis tentang silaturahmi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Baiklah, ada indikator pencapaian kompetensi, ada 8. Yang pertama, menerima bahwa silaturahmi merupakan perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjalankan sikap peduli kepada orang tua, guru, teman, dan masyarakat. Yang ketiga, mampu menyebutkan arti hadis tentang silaturahmi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Yang keempat, mampu menghafalkan hadis tentang silaturahmi. Yang kelima, mampu menjelaskan pengertian silaturahmi. Yang keenam, mampu menjelaskan isi kandungan hadis tentang silaturahmi. Yang ketujuh, mampu menulis hadis tentang silaturahmi. Dan yang kedelapan, mampu mencontohkan perilaku silaturahmi. Itu indikator pencapaian dalam pembelajaran kali ini. Nah, ini ada peta konsepnya. Kalian bisa lihat nanti di buku kalian masing-masing. Nah, sekarang ada gambar, coba kalian amati. Kira-kira ini ada gambar orang yang sedang bersalaman antara bapak-bapak, ya, dan juga ada ibu-ibu, ada juga anak-anak yang sedang ngobrol, ya, yang sedang bersenda gurau. Nah, kita lanjut bacaan hadis tentang silaturahmi. Nah, di sini ada lafadznya hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. An Anas bin Malikin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu, muttafaqun alaih. Ya, ini lafaz tentang hadis silaturahmi. An Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi, barang siapa yang ingin atau yang senang diluaskan
baginya di dalam rezekinya itu, wa yunsa'alahu fi atharihi, dan dipanjangkan baginya pada umurnya itu, falyasil rahimahu, maka sambunglah tali silaturahimnya. Muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, muttafaqun alaih adalah hadis yang telah disepakati atau disetujui, ya, tidak ada taradud atau tidak ada ikhtilaf di dalam hadis ini, tidak ada perbedaan, ya, maka disebut dengan muttafaqun alaih. Baiklah, nah di sini ada mengartikan hadis tentang silaturahmi, mufradat atau arti kata. Kita baca per lafaz. An itu artinya dari Anas ibni Malikin, Anas ibnu Malik, dari sahabat Rasul, ya, yang merupakan anak angkatnya Rasulullah, Sayyidina Anas bin Malik. Kemudian man artinya siapa, ahabba senang atau ingin, an yubsato, ya, diluaskan, lahu untuknya, fi rizkihi pada rezekinya, wa yunsa'a dan dipanjangkan, asarihi umurnya, falyasil rahimahu maka hendaklah, ya, falyasil maka sambunglah. Sil artinya sambung, ya, karena merupakan fi'il amr, ya, atau kalimat perintah, maka mengandung arti kalimat perintah, maka sambunglah rahimahu, ya, silaturahimnya, ya, atau hubungan kasih sayangnya, ya, kurang lebih seperti itu. Baiklah, di sini ada beberapa kegiatan, nanti kalian bisa coba. Kita lanjut. Nah, terjemahan dari hadis silaturahmi dari Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya ia bersilaturahmi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, kalian harus bisa menghafalkan hadis tersebut, hadis di atas, ya. Sekarang, ya, kita langsung ke bagian kandungan isi atau memahami isi kandungan hadis tentang silaturahmi. Nah, silaturahmi berasal dari bahasa Arab, ya, silaturahmi, ya, atau silaturahim. Sil artinya sambung, ya, silah tuh artinya menyambung, dan rahim, ya, artinya kekeluargaan atau kasih sayang. Jadi silaturahmi adalah menyambung tali kekeluargaan atau tali kasih sayang. Silaturahmi adalah hal yang sangat penting untuk mempererat persatuan dan kesatuan keluarga, masyarakat maupun bangsa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita agar gemar bersilaturahmi, baik kepada keluarga, teman, maupun tetangga. Silaturahmi dapat dilakukan dengan berkunjung ke rumah, berkirim surat, atau menelpon sanak keluarga dan sesama teman. Secara lebih luas, silaturahmi dalam ajaran Islam juga tercipta melalui kegiatan sholat berjamaah, sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, serta melalui ibadah haji. Ya, jadi
silaturahmi itu banyak bisa kita lakukan ya di dalam kehidupan sehari-hari dengan kita berkunjung ke rumah teman, ya ke rumah saudara kita, ke rumah paman bibi kita, ke rumah kakek nenek kita, ya itu bisa kita lakukan. Nah, dengan bersilaturahmi akan tercipta persaudaraan yang kokoh, kehidupan yang damai, aman, dan sejahtera. Karena begitu pentingnya silaturahmi, sehingga Allah mengancam siapa saja yang memutuskan silaturahmi dengan ancaman tidak akan masuk surga. Sebaliknya, orang yang selalu menyambung silaturahmi akan diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam silaturahmi. Di antaranya adalah mengucapkan salam, berjabat tangan, berbicara santun, dan memilih waktu yang tepat. Ya, ketika kita berkunjung ke rumah orang, ya ke rumah bibi kita, paman kita, nenek kita, kakek kita, ya jangan lupa mengucapkan salam, ya assalamualaikum. Ya kalau nggak ada jawaban ya sampai 3 kali, maka lebih baik kita pulang ya, karena mungkin tidak ada orangnya. Begitu kita udah ketuk, udah salam nggak ada jawaban, ya berarti nggak ada orangnya di rumahnya tuh. Nah makanya pentingnya salam itu ya, diantaranya tadi untuk mengetahui apakah ada orang di dalam rumah. Ya jadi jangan nyelonong aja, jangan main masuk-masuk aja ke rumah orang, nggak boleh ya, itu adabnya seperti itu. Nah kemudian ketika ada orang keluar atau ketika kita disambut oleh yang punya rumah, ya cium tangannya, ya jabat tangannya, cium tangan ya. Nah kalau orangnya lebih tua dari kita cium tangan. Kalau orangnya lebih muda atau sepantaran dengan kita, ya berjabat tangan. Kemudian ketika kita bertamu di rumah orang atau bersilaturahim di rumah orang, ya berbicaranya yang santun, yang baik, jangan gosip ya, jangan bicara yang tidak-tidak ya. Kita memberikan kabar yang baik, memberikan berita yang baik ya, menyenangkan hati orang tersebut ya. Kemudian nah ini yang penting, memilih waktu yang tepat. Jangan kita bertamu ke rumah orang ya di waktu-waktu yang gak tepat. Misalkan di waktu malam hari ya, orang udah pada tidur, kita bertamu ya nggak boleh ya, itu mengganggu namanya. Atau di waktu-waktu sholat ya, orang mau sholat, orang mau ibadah ya, kita bertamu ya. Nah maka dari itu penting kita harus perhatikan hal-hal seperti di atas tadi ya. Nah kemudian ada rangkuman. Yang pertama, silaturahmi terdiri dari 2 kata. Silah artinya menyambung dan rahim artinya kekeluargaan atau kasih sayang. Silaturahmi berarti menyambung hubungan kasih sayang. Yang kedua, silaturahmi dapat dilakukan dengan berkunjung, mengirim surat, dan menelpon. Ya, zaman sekarang udah canggih. Ya, kita bisa menelpon dengan video call ya, bisa kita lihat orangnya. Zaman dulu belum tentu bisa. Zaman dulu kalau kangen ya hanya dengar suaranya aja. Sekarang kita udah bisa lihat. Kemudian yang ketiga, di antara hikmah silaturahmi adalah dapat dilapangkan rezeki dan dipanjangkan umur. Nah kemudian yang keempat, sholat berjamaah, sholat Jumat, serta sholat Idul Fitri dan Idul Adha merupakan sarana silaturahmi sesama muslim ya. Nah itulah hadis yang baru saja kita pelajari ya, hadis yang berkaitan dengan silaturahmi, silaturahim
Silahkan kalian hafalkan, kalian pahami, dan jangan lupa yang terpenting adalah kalian praktekkan ya. Jangan hanya tahu, hafal, tapi juga harus dipraktekkan. Oke, baiklah, cukup sekian dari Bapak tutup. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.